kita baca wirid sedikit ya, supaya nanti hafal. Wirid mingguan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. 3 kali. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Kita teruskan kajian kita seputar ahli sunnah dan bid'ah. Sekarang kita sudah sampai kepada pasal fi bayani wujubit taqlid liman laisa lahu ahliyatul ijtihad. Menjelaskan wajibnya taklid. Taklid itu ikut saja. Khusus untuk orang yang tidak pandai untuk ijtihad. Kelas kita ini. Tapi kalau yang memang punya kemampuan untuk ijtihad, tidaklah harus ikut. Tapi dia harus mengikuti keyakinannya berdasarkan ijtihadnya. Seperti Imam Syafi'i tidak selamanya ngikut Imam Maliki. Karena walaupun Imam Maliki itu gurunya. Terutama hal-hal yang bersifat hadisah, yang bersifat jelimet. Tapi kalau hal-hal pokok memang tidak perlu ada yang diijtihadi. Seperti sholat 5 waktu tidak perlu lagi diijtihadi tentang 5 waktunya itu. Soal hadisah, bahwa yang begini batal, yang begini tidak batal, gitu loh. Bagi kelas-kelas kita yang tidak bisa
menguasai ijtihad seperti itu, jangan sok pinter, ikut saja. Hanya saja yang diikut ini siapa? Jangan ngikut sembarang ikut. Kita harus teliti yang diikuti ini layak nggak kita ikuti. Gitu. Nah, seperti baru-baru ini, Abaji lihat di Facebook maupun di medsos, bahwa minta maaf pada momen Lebaran itu bid'ah. Nah, gitu ya. Karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, ini siapa yang ngomong ini? Orang yang ngomong ini ilmunya sejauh mana? Terus yang diikuti siapa? Gitu maksudnya. Puncaknya ngikut siapa dia ini? Nah, itu perlu penelitian. Kok minta maaf bid'ah? Yang menurut mereka setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap yang sesat masuk neraka. Jadi kalau Mang Lukman minta maaf sama Abaji, atau Abaji minta maaf sama Mang Lukman, sama-sama masuk neraka. Yang begini hati-hati pengikutannya, jangan ngikut baik Pak Haji Soleh. Nah, yang repot lagi saat Lebaran kita minta maaf sama wong tua. Wong tuanya memaafkan. Katanya ini makanya jangan asal-asal ikut. Ada lagi orang yang tidak boleh ngamini doa orang lain kecuali doanya kelompok dia. Ada tuh. Kalau kelompok dia berdoa, boleh dia amini. Tapi kalau kelompok orang lain yang berdoa, lebih baik kamu tinggalkan. Ini juga paham siapa. Gitu. Siapa yang diikuti mereka ini? Jadi kita harus ngaji, makanya perlu ngaji kamu tuh. Yang aneh-aneh sekarang ini tumbuh. Ya. Cium tangan orang tua, bid'ah. Karena semua tangan itu berdosa katanya. Jadi tangan-tangan berdosa tidak boleh dicium. Nah, ya. Nah, ini harus hati-hati. Kita beragama harus dengan ilmu, ya, tidak dengan sentimental. Tadi katanya Rasulullah tidak pernah minta maaf. Nah sekarang Ustaz Tuhar bisa jawab nggak? Memang Rasulullah harus minta maaf dengan siapa? Ayo, Pak Razik. Beliau itu kan maksum, terpelihara dan terjaga daripada dosa. Lu kok nak minta maaf? Dengan siapa minta maafnya? Orang tuanya sudah nggak ada, ibunya sudah nggak ada. Jadi tidak selamanya yang namanya agama itu dicontohkan oleh Rasulullah. Gitu. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Nih baca kitab begini nih, dilakukan enggak oleh Rasulullah? Apalagi baca kitab, baca Quran pun, baca mushaf.
Nggak pernah Rasulullah melakukannya. Rasulullah itu sifatnya ngafal. Dan hafalannya selalu dilakukan tadris mudarosah bersama malaikat Jibril. Terutama pada bulan Ramadan. Supaya jangan ada yang keliru, yang meleset. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah juga nggak ada yang baca mushaf, belum ada. Itu. Pada zaman masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu kita teliti. Apalagi yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Mimpin doa habis sholat fardu. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Amin, kata sahabat. Tidak. Gitu. Karena apa? Doanya Rasulullah itu makbul. Orang segede apapun dosanya, kalau Rasulullah yang memintakan ampunnya, pasti diampuni oleh Allah. Alangkah lemaknya para pendosa. Setiap hari melakukan pelanggaran, karena tahu Rasulullah setiap waktu baca doa minta ampun untuk umatnya, untuk orang yang hadir. Udahlah, nanti sudah tua, saya akan masuk majelis Rasulullah dan Rasulullah akan mendoakan itu. Minta ampun. Selesailah dosanya. Akhirnya Rasulullah jadi bulian aja. Jadi apa namanya itu? Jadi mainannya aja. Oleh karena itu Rasulullah tidak mencontohkannya, tapi mensabdakannya. Al-Quran menfirmankannya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, aku akan kabulkan, kata Allah. Dan doa itu di mana saja dilakukannya. Asal jangan tempat yang dilarang. Kalau tempat yang dilarang, ya ada lagi yang dimakruhkan. Baca Quran misalnya di WC, haram. Baca Quran di pasar, makruh. Baca Quran ya di pasar tuh lagi sibuk-sibuk gitu. Dulu pernah Baji temu seseorang baca Quran di salah satu sudut lorong pasar sambil menadahkan wadah minta-minta. Ini sebagian ulama mengatakannya makruh, bahkan sebagiannya lagi haram. Ya. Itu. Karena menjual ayat Al-Quran untuk dapat belas kasihan. Jadi kita harus teliti ya. Orang yang tidak punya keahlian ijtihad, sekelas-kelas kita ini, paling tinggi kebiasaan kita ngebaca hasil ijtihad. Paling tinggi. Kayak kita-kita ini juga tidak ahli, tidak level untuk menafsiri Al-Quran. Paling tinggi hanya bisa baca tafsir Quran. Itu. Kalau mau nafsiri, jangan. Seperti kata orang, kembali yuk kepada Al-Quran dan hadis. Jangan taklid. Nah itu. Jangan taklid, jangan ngikut. Jadi nyuruhnya paham dewe. Mahami dewe, tapi tidak boleh
taklid. Mampu nggak kira-kira? Makanya paham-paham ini paham-paham yang tidak realistis. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dan jangan taklid, jangan ikut-ikut. Bagaimana kalau kita bukan ahlinya? Sama dengan berobatlah sendiri. Jangan ikut-ikut obat orang lain. Karena setiap rempah itu bisa jadi obat. Ayo coba. Begitu. Lah kita ini ngikut dokter. Uji dokter, ini loh obat darah tinggi. Ini loh obat kencing manis. Lalu kita tidak boleh ikut. Ini contoh saja. Jadi masih banyak lagi hal-hal yang seliweran di tengah kita yang justru menjerumuskan kita dan menjerumuskan yang membawanya itu. Sebab mereka juga melarang untuk ikut mengaji kajian kelompok selain mereka. Makanya perlu Abaji ajak ngaji di sini. Tujuannya bukan nak memberi ilmu. Abaji nggak punya ilmu. Sedikit sekali ilmu yang ada. Bukan untuk menggurui, tapi untuk saling mengetahui. Gitu ya. Caranya apa? Caranya baca kitab ini. Kitabnya para ulama, para ahli-ahli yang dikarang oleh Ki Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kitabnya judulnya Irsyadus Sari. Kata beliau, yajibu inda jumhuril ulama al-muhaqqiqina ala kulli man laisa lahu ahliyatul ijtihad al-mutlaq. Wajib menurut jumhur ulama. Jumhur ulama itu apa? Ulama yang mayoritas. Kalau ada 4 mazhab, 3 yang berpendapat itu namanya jumhur ulama. Nah, menurut jumhur ulama al-muhaqqiqin, tapi yang muhaqqiq ya. Yang layak memberikan pernyataan ala kulli man laisa lahul ahliyah. Beban atas setiap orang yang tidak punya keahlian ijtihad. Ijtihad di sini juga bukan sembarang ijtihad, ijtihad mutlak. Ijtihad mutlak itu yang diakui pula oleh mayoritas muslim di seluruh dunia. Kalau baru seperti kita ini ngerti nahwu, ngerti shorof, ya, punya kosakata bahasa Arab sehingga bisa menerjemahkan beberapa ayat, bisa membaca kitab, beberapa kitab, lalu memposisikan diri sebagai mujtahid, ini bukan mujtahid mutlak. Wa in kana qad hasala ba'dhal ulumil mu'tabarah fil ijtihad taqlidu qaulil mujtahidin. Sekalipun dia berhasil gitu ya, menggalih mu'tabirah ba'dhal ulum, sebagian ilmu
yang beredar sampai sekarang ini, dia berhasil mengungkapnya itu. Berdasarkan ijtihadnya sendiri. Kalaupun sampai setingkat itu, masih wajib taklidu qaulil mujtahidin, ya, untuk mengikuti pendapat-pendapat mujtahid yang mutlak tadi. Itu. Wal akhdhu bi fatawahum, dan mengambil fatwa-fatwanya. Liyakhruja an ahdatit taklif bi taqlidi ayyihim sya'a, agar dia selamat, ya, dari kewajiban sebagai seorang mukallaf, ya, tidak ikut asal suka, begitu. Jadi harus bitaqlidi ayyihim sya'a, tidak ngikut sesuka-suka, gitu. Gitu. Wajib kamu ngikut. Termasuk Abaji ini sangat wajib, bahkan wajibnya wajib mungkin, untuk ngikut orang-orang yang mujtahid mutlak. Sekelas mujtahid yang tidak mujtahid mutlak saja harus ikut. Gitu. Makanya di dalam jamaah ahli sunnah wal jamaah ada ulama-ulama sekaliber Imam Nawawi, sekaliber Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, ada lagi Syekh Muhammad Nawawi, Kiai Haji Hashim Asy'ari yang paling dekat. Nah, ini semua mereka ini enggak berani dia pencentang perenang, tapi ikut saja kepada imam mujtahid mutlak. Seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kita bisa membacanya, kita bisa mengerti Al-Quran itu dan hadis itu. Dalam konteksnya dengan masalah yang sangat jelimet, belum mampu kita memahami Al-Quran ini untuk mereferensikan yang jelimet itu. Kelas kita ilmunya batas itu doang. Jadi seperti itu. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, bertanyalah kalian, ahlaz dzikri, kepada ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kamu sejatinya, kuntum itu la ta'lamun, memang bukan orang yang berilmu. Itu. Nah, ini ayat ini pernah, ya, dijadikan satu esensi oleh seorang profesor doktor kiai, bahwa ayat ini diarahkan kepada sejarahnya. Kalau kamu nggak ngerti tentang Islam ini, coba bertanyalah sama ahlinya dari kalangan orang-orang kafir. Jadi katanya umat Islam disuruh bertanya sama orang kafir. Nah, ini pula perlunya ijtihad tuh di situ.
Ya. Asbabun nuzulnya memang seperti itu. Kalau kamu tidak paham, coba tanya dengan ahli-ahli orang yang berilmu itu, berilmu tentang agama. Bukan bertanya untuk pengen tahu yang benarnya, tapi untuk perbandingan, maksudnya. Benar nggak agama lain juga selain agama Islam seperti itu? Coba tanya sama rohib, sama tanya sama pastor daripada agama Kristen, Yahudi, pasti sama. Nah, begitu. Tuhannya Allah. Bakal lahir Nabi terakhir namanya Ahmad, Muhammad. Gitu. Dan dia akan membawa rahmatan lil alamin, bukan nabi satu kelompok, tapi nabi untuk seluruh alam. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita nggak ngerti bisa salah paham, bisa salah kesimpulan, gitu. Makanya ya sudah. Ayat tadi itu fa'aujabas su'ala ala man lam ya'lam dzalik wa dzalika taqlidun li alimin wa huwa amun li kullil mukhatibina. Masya Allah. Ayat tadi itu bisa kita pahami Allah mewajibkan bertanya. Jarene tiang Jawi nih ngoten wajib takon. Ah, jarene tiang Jawi wajib talab. Ya, Jawi Banten nggak? Tiang Jawi Tengah ya takon. Jawa Barat ya tolab, talab. Nalab-nalab kata orang Jawanya. Orang Cirebonnya ya. Ah, coba siraneku talab-talab merano. Talab-talab mono. Ya wong Cirebon. Oh, cuma nang bae ngono. Nah, wajib talab. Wajib wong dusun apa? Ustaz? Wajib takon, wajib tanya itu apa? Bahasa dusunnya. Nalak. Nah, sama tuh. Coba ngadu, nalak mana? Nah, gitu. Nah, seperti itu. Nalak. Nyari benarnya. Itulah bahasa orang tua kita dulu. Halus-halus bahasanya. Jangan sok tahu, awak enggak hafal Quran. Awak enggak ngerti bahasa Arab secara total. Sastra Arab enggak paham. Grammar Arab juga enggak ngerti. Nah, kok bisa menghukumi itu bid'ah, 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 bid'ah. Hanya sekedar melihat lafadznya lahir dari hadis itu. Tapi jelimetnya nggak tahu. Makanya di situ perlu ada ilmu yang disebut mantik. Ada yang disebut ma'ani, ada yang disebut ilmu bayan. Kita belum ngaji itu. Kalaupun ngaji juga baru sedikit. Jangan sok merasa dirinya paling tahu. Apalagi untuk nyudutkan seseorang masuk neraka. Tengok di sidangnya Habib Bahar. Lihat sidang Habib Bahar. Ada seorang yang mengaku dirinya ulama. Begitu dicecar oleh Habib Bahar, bertanya sejauh mana ilmunya. Dia itu sebagai mengatakan ulama. Kata dia, saya sebagai ulama miris. Ceramahnya Habib Bahar itu bohong. Nah, ya. Ya maksud kita,
Jangan sembarangan mengatakan dirinya ulama kalau ternyata yang dikatakan bohong itu ternyata bukan bohong. Ditinjau dari teori-teori keilmuan yang jelimet, ilmu mantik dan ilmu yang lain, ternyata dia gelagapan dan dipermalukan di depan sidang. Begitu. Coba saja tuh buka ya, di sidang Habib Bahar, ulama lawan Habib. Ternyata ulamanya ini cuma pengaku dirinya sebagai ulama. Kayak kita ini bukan ulama, baru. Baru. Ya, ada lama, ada baru. Nah yang repot ini basi. Yang lama bukan, yang baru bukan, malahan basi. Gitu. Kalau sudah basi, sok merasa orang soleh, merasa orang alim, malahan tidak hormat sama orang tua. Hanya karena beda paham. Mbak tuh baca Yasin malam Jumat tuh neraka tuh Mbak. Nggak sopan ini. Karena dia juga ilmunya belum tentu tahu sampai ke sana. Jangan baca tahlil. Lebih baik ngobrol saja. Ada orang yang nggak baca tahlil, orang tuanya meninggal, nggak baca doa bersama, ya, nggak mengungkapkan keutamaan kebaikan orang tuanya. Tapi kemudian yang ada habis maghrib sekeluarga ngobrol soal penyakitnya almarhum. Jadi ini tidak jelimet pengetahuan mereka itu. Jadi maksudnya begini, yuk kita ngaji, menteliti. Gitu. Wazalika taqlidun li'alimin. Orang yang tidak tahu suruh bertanya dengan orang yang tahu itu, alamal la ya'lam zalika, yang tidak tahu akan ilmu itu suruh bertanya, wazalika taqlidul alim, taqlidun li'alimin. Itulah namanya taklid kepada orang alim. Apalagi yang ditaklidi ini siapa? Yang diakui oleh dunia sebagai pemimpin ilmu, imam disebutnya, pemimpin ilmu, pembarep ilmu. Pembarep itu bahasa Jawanya yang paling depan. Di dusun kan ada yang pembarep ya. Nah, pembarep itu artinya yang paling dituakan. Pembarep segala masalah selesai sama pembarap. Tidak nyampe ke polisi zaman dulu tuh. Ya enggak? Pembarapnya bijaksana dulu. Cung. Nameng agak belage. Nenek nga sama nenek nga yang lain nih itu dua beradik. Dulu zamannya kolahan Mbak Nga nih, yang sekarang nga anaknya ini, nih nenek ini nih yang bantu itu. Tuh bijaksananya pembarap dulu. Jadi tidak patut nak kamu belagu tuh. Yang patut tuh saling terima kasih. Hebat-hebat dulu. Nggak nyampe ke polisi. Ini gampang nih, dikit-dikit polisi, dikit-dikit. Bukan nyalahin polisi. Artinya kalau sudah ke polisi sudah di luar kampung, sudah di luar keluarga gitu, dan sudah menyangkut masalah enak nih yang diselesaikan secara kekeluargaan. Makanya wong di Sumatera ini banyak hikmah. Gara-gara bertengkar, gara-gara beributan, tahu-tahu ada selusuran, masih ada sambung, jadilah keluarga. Pelukan, betangisan. Nah, apakah begini juga ada di zaman Rasulullah? Wallahu a'lam.
Apakah yang begini juga dipraktekkan oleh Rasulullah? Wallahu a'lam. Gitu. Tapi karena petunjuk ilmunya ulama-ulama dan pembarap-pembarap yang bijaksana itu, selesai persoalan. Jangan dikatakan dikit-dikit bid'ah. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat, neraka. Jual bubur, neraka. Masa begitu? Apakah Rasulullah pernah jualan bubur? Tapi Rasulullah nyuruh berdagang, nyuruh jual apa saja. Apalagi rotan. Nah, sangat bid'ah banget rotan. Emangnya ada rotan di sana? Jadi perlu jelimet, itu perlu. Wa huwa amun likulli mukhatibin, ya. Itulah adalah umum, berlaku umum, ya, untuk orang yang mau membicarakan hal yang baik-baik. Wa yajibu ayyakuna man fi su'ali an kulli ma la ya'lam lil ijma'i ala annal amma lam tazal fi zamanis sahabah wat tabi'in wa kulli hudusil mukhalifina yastaftuna al mujahidi. Masya Allah. Dan itu sangat luas pengertiannya. Untuk bertanya kepada orang yang tidak, untuk bertanya orang yang tidak tahu. Ya. Lil ijma'i ala annal amma lam tazal. Pada umumnya memang sudah jadi global, orang tuh nggak tahu umumnya, bener nggak? Umumnya orang tuh nggak paham, yang paham cuma satu, dua, tanya sama yang paham. Seluruh alam ini, Nabi yang membawa rahmat cuma satu untuk alam semesta, bawa rahmat untuk alam semesta, cuma Nabi, Nabi kita. Nabi yang lain untuk lingkungannya. Begitu juga para orang alim, tidak semua orang berpredikat alim, cuma ada beberapa orang. Umumnya, globalnya, orang tuh nggak tahu, makanya tanya. Gitu. Dan kalau kita ini ilmunya nggak cukup, jangan membuat fatwa yang bertentangan dengan orang-orang yang berilmu. Kalau sama-sama berilmu juga, jangan bertentangan dengan orang yang paling dekat dengan kurunnya Rasulullah. Gitu. Kurunnya Rasulullah itu lebih baik, kata Rasulullah, baru kemudian berikutnya. Ada orang yang lahir di kurun abadnya belasan Hijriah ini, menjelek-jelekan orang yang ada pada kurun yang dekat sama Nabi. Lahir di abad 12 Hijriah, hidup di abad 12 dan 13 Hijriah. Lalu kemudian menjelek-jelekan Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Imam Hanafi di abad tahun berapa itu? Lahirnya dia tahun 95. Sekian belas tahun berikutnya lahir Imam Maliki. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Lu kok diolok-olok, dijelek-jelekkan? Kenapa? Yang dekat sama Rasulullah itu dianggap lebih baik. Dia masih mulus dibandingkan dengan hidup yang zaman sekarang ini penuh kontaminasi. Kontaminasi liberal, kontaminasi sekuler, gitu. Jadi ayo kembali sajalah kepada taklid, ikut mazhab imam salah satu 4 itu yang paling pantas, ya. Terutama kulli hudusil mukhalifina yastaftunal mujtahidin. Hal-hal yang diperselisihkan, ya, oleh
orang-orang sekarang ini, maka hendaknya minta fatwa kepada mujtahid. Jangan kita yang membuat fatwanya sendiri. Wa yabtaghunahum fil ahkami syar'iyyah wal ulama. Karena itu mintalah hukum-hukum yang sesuai dan hukum syarak dan dari kalangan para ulama. Itu. Indonesia ini berkat ilmunya ulama, ini ulama yang mentelitinya, lahirlah Pancasila. Itu. Dulu Pancasila tidak dengan ilmunya ulama, ketuhanan yang Maha Esa ada di bawahnya. Tapi dengan ilmunya ulama, Pancasila ketuhanan yang Maha Esa dinaikkan ke atasnya. Itulah jelimetnya ilmunya para ulama. Nah, sehingga Pancasila ini mengayungi 4 sila berikutnya. Tinggal saja pelaksanaannya yang belum secara sempurna oleh kita sekarang. Kalau saja itu dilaksanakan, tidak ada pertentangan dengan Islam. Umat Islam menjalankan Islamnya berdasarkan prinsip bernegara Pancasila. Umat Kristen begitu juga, umat lain begitu juga. Yang ada adalah saling akor. Saya yakin konstitusional lewat Pancasilanya, konstruktifnya lewat Islamnya bagi umat Islam. Lewat Kristennya bagi umat Kristen. Insya Allah dunia ini, Indonesia ini akan terasa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karena kitanya tidak ikut orang-orang yang ahli itu, tidak menghargai prinsip-prinsip zaman orang yang dulu itu, maka yang terjadi ya seperti ini untuk negara kita. Jadi inilah kajian kita untuk pagi hari ini. Intinya, ayo kita ikut ilmunya orang yang berilmu. Jangan ikut orang yang sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit. Itu bukan ilmu, apa? Cekokan namanya. Pencekokan, kita dicekoki saja. Apa namanya? Jangan selaman sama orang. Rasulullah tidak melakukannya. Jangan minta maaf. Rasulullah tidak melakukan. Itu namanya pencekokan, cekok-cekok saja. Doktrin, apa doktrin berdasarkan ilmu kali ya. Nah, ini bukan ini. Cuma sekadar cekok-cekok saja. Makanya orang-orang yang ikut mereka ini persahabatannya tidak dekat, ya. Tidak manis persahabatannya, ilmunya juga nggak bertambah. Coba tanya kebanyakan murid-murid mereka itu, pengikut-pengikut mereka itu. Bisa nggak dia baca doa selamat? Tidak semuanya. Nah, begitu, ya. Saya kira itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ayo kita taklid, karena kita nggak bisa istihad, taklid sama mujtahid mutlak. Jangan taklid kepada orang yang sok jadi mujtahid. Gitu. Saya kira ini ada yang ditanyakan? Kira-kira? Ada? Nah, kalau nggak ada, ya kita tutup. Anggap bela paham nggak lo? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ja'alna min ibadikas shalihin. Waj'alna waj'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis su'i wa ahlid dhair. Alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subulas salam. Wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waj'alna minal hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.